Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Dwi Lestari dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya kembali ingin menjelaskan beberapa materi keislaman. Kali ini dengan judul jenazah. Agama Islam mengajarkan bahwa bila seorang muslim akan menghadapi kematian atau sakaratul maut terhadap ahli waris atau kaum muslimin yang hadir, dianjurkan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, di sini membaringkannya dengan mengarahkan bagian lambung kanannya ke arah kiblat. Jika memungkinkan, meletakkannya dengan posisi sebagaimana posisi mayat di dalam kubur, sehingga jasad bagian depan atau dadanya menghadap kiblat. Yang kedua, talqin. Talqin yaitu mengingatkan dan mengajarkannya mengucap kalimat syahadat, La ilaha illallah, dengan cara membisikkan kalimat tersebut ke arah telinganya. Hukum mengingatkan dan mengajarkan kalimat yang agung itu kepada orang yang akan meninggal adalah sunnah. Karena dalam hadis-hadis diterangkan bahwa seorang yang mengucapkan kalimat tersebut kemudian ia meninggal dunia akan dimasukkan ke dalam syurga. Kelompok ahli fikih dari mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa mengingatkan dan mengajarkan itu disunahkan terhadap orang yang akan mati jika ia belum mengucapkannya. Tetapi, jika ia telah mengucapkannya, maka tidak perlu lagi mengingatkan dan mengajarkannya. Adapun kalimat yang diingatkan dan diajarkan itu ialah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua kalimat itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga jika ia hanya mengucap kalimat pertama, maka ucapannya belum diterima tanpa diiringi dengan kalimat kedua, yaitu Muhammad Rasulullah. Kemudian yang ketiga, membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, menutup atau memejamkan kedua matanya apabila telah diyakini kematiannya. Yang kelima, menutup sekujur tubuhnya. Hal ini dianjurkan agar tidak timbul pandangan yang tidak baik atau fitnah dari orang-orang yang datang menjenguk, sebab setelah ruh pergi, jasadnya telah berubah dan dapat menimbulkan pemikiran negatif. Setelah semuanya ajaran itu dilakukan, maka selanjutnya menjadi kewajiban ahli waris atau umat Islam yang hadir untuk menyelenggarakan jenazahnya. Penyelenggaraan jenazah itu wajib kifayah bagi umat Islam yang hidup. Adapun hal-hal yang wajib diselenggarakan orang yang hidup terhadap jenazahnya, yaitu ia memandikan, mensolatkan, mengkafani, dan menguburkannya. Kemudian, ada cara melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama yaitu pada takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Pada takbir kedua membaca sholawat atas Nabi. Pada takbir ketiga membaca doa. Pada takbir keempat membaca doa yang artinya, Ya Allah, jangankanlah Engkau halangi kami memperoleh pahalanya, dan janganlah Engkau memberi fitnah kepada kami sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan ia. Kemudian menguburkan jenazah. Hukum menguburkan jenazah, para ahli fikih telah sepakat bahwa memakamkan atau menguburkan mayat adalah fardu kifayah, sebagaimana halnya memandikan, mengkafani, dan mensalatkan. Kewajiban menguburkan jenazah ini ditetapkan pada Quran surat Al-Mursalat ayat 25 dan 26 yang artinya, Bukanlah kami menjadikan bumi atau tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang yang mati. Kemudian ada cara menguburkan. Menguburkan mayat dapat dilakukan dengan memasukkan mayat ke dalam kubur yang telah dipersiapkan. Satu atau dua orang turun ke dalam kubur untuk menyambut dan mengatur posisi mayat di dalamnya. Kemudian, pengantar yang berada di atas memasukkan mayat ke dalam kubur dengan memulai dari bagian kaki kemudian menyusul bagian kepalanya. Orang yang tidak lebih baik memasukkannya adalah kerabatnya. Jika mereka tidak ada, maka orang lain, yaitu pengutamaan kerabatnya berdasarkan pertimbangan. Kemudian ziarah kubur. Menurut mazhab jamaah, ruh yang telah wafat itu tetap hidup dan dapat mendengar pembicaraan orang yang hidup.
ruh yang tidak ikut hancur dengan kehancuran jasadnya. Jadi, orang yang merasakan azab dan nikmat itu adalah ruh semata, sedangkan jasadnya tidak merasakan apa-apa lagi setelah ruh pergi meninggalkannya. Kemudian hukum ziarah kubur. Para ahli telah sepakat menetapkan bolehnya kaum laki-laki ziarah kubur berdasarkan hadis dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Dulu aku melarang kamu menziarahi kubur, sekarang ziarahilah kubur itu." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Pada masa kelahiran umat Islam, Nabi SAW melarang menziarahi kubur sebab saat itu masih terbawa oleh kebiasaan kaum jahiliyah yang menghambur-hamburkan pembicaraan dan penyesalan atas kubur. Mereka juga sering berbuat hal-hal yang bid'ah. Kemudian setelah mereka ada yang masuk Islam dan sesudah menetapkan hatinya serta telah memahami syariat Islam, Nabi membolehkan ziarah kubur dengan tujuan menziarahi kubur itu adalah mengingatkan diri kepada akhirat. Yang kedua, hal-hal yang dianjurkan adalah dalam berziarah, yaitu orang yang menziarahi kubur dianjurkan membaca salam setelah sampai di sana, yaitu dengan menghadapkan wajah ke arah kubur. Sekiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi jenazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.